Halo rekan-rekan semua, saya Ajeng Sekar selaku CFO BRI Ventures. Selamat datang kembali di Moving Forward bersama BRI Ventures. Pada chapter kali ini, kita akan membahas mengenai menghitung biaya startup, dengan termasuk di dalamnya akan kita bahas apa saja yang dapat dikategorikan sebagai expense atau cost, penjelasan mengenai apa itu break-even point atau BEP, dan formula dari BEP. Kemudian kita menjelaskan hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga pokok, dan yang paling penting menjelaskan pentingnya perhitungan starting cost dan expense bagi startup. Oke, mungkin saat ini Anda sedang dalam tahap membangun dan menjalankan startup setelah beberapa lama bisnis berjalan, tetapi masih tidak dapat mengetahui apakah startup Anda menghasilkan keuntungan atau malah merugi. Atau mungkin Anda berniat membangun startup, namun belum terlalu mengetahui bagaimana cara menentukan harga jual yang pantas. Apabila Anda berada pada situasi tersebut, sebagai pemilik startup atau seseorang yang berada di jajaran manajemen sebuah startup, dapat memulai dengan terlebih dahulu memahami tentang pentingnya harga jual produk, serta harga pokok penjualan atau yang disebut juga cost of goods sales. Dengan memahami perhitungan kedua harga tersebut, maka Anda bisa menganalisis lebih jauh permasalahan terkait harga, seperti mengapa harga jual pesaing Anda lebih tinggi, apakah bahan baku yang diperoleh lebih murah dan mudah, cara produksi yang efisien, bargaining power atau daya tawar tertentu terhadap konsumen, atau karena segmen pasarnya. Di awal usaha maupun dalam pengembangan usaha, founder startup sebaiknya melakukan perhitungan kebutuhan operasional yang diperlukan agar dapat direncanakan pemenuhan kebutuhan modalnya dengan baik. Berikut, saya akan memberikan ilustrasi perhitungan kebutuhan modal usaha dengan contoh bisnis food truck nasi uduk ayam geprek dengan beberapa asumsi. Asumsi pertama, karena yang dijual adalah produk nasi uduk ayam geprek, pasti wajib membeli nasi dan ayam potong sebagai bahan baku usaha. Harga bahan pokok yang tertera di ilustrasi berikut merupakan rekayasa dan bukan merupakan harga asli yang diberikan oleh pedagang pasar atau di supermarket. Asumsi kedua, saya menerapkan margin 50% dari harga pokok untuk menentukan harga jual per porsi nasi uduk dan ayam geprek. Step 1, kita menghitung harga bahan pokok. Setiap founder startup harus dapat menghitung harga pokok dari produk yang dijualnya. Dengan mengetahui harga pokok produk yang dijual, maka pengusaha dapat menentukan harga jual produk dan merencanakan keuntungannya. Perhitungan harga pokok per porsi nasi uduk dan ayam geprek dari food truck adalah dengan menghitung dengan asumsi membuat 100 porsi nasi uduk dan ayam geprek seperti berikut ini. Kita membutuhkan ayam 1 kg, tepung crispy 1 kg, bumbu sambal 1 kg, nasi uduk 1 kg beras, kemudian box food grade, sendok garpu plastik alas, minyak dan gas, dan mentimun 1 kg. Sehingga ketika kita totalnya adalah 1.120.500 untuk 100 porsi nasi uduk ayam geprek, sehingga kita mendapatkan harga pokok per porsi adalah Rp11.205. Kemudian yang kedua, kita menentukan harga jual produk. Setelah kita menghitung harga pokok, pengusaha harus menentukan harga jual. Di dalam harga jual terkandung laba kotor yang dikehendaki oleh pengusaha. Misalnya, usaha food truck menentukan laba kotor dari nasi uduk dan ayam geprek crispy adalah 50%. Maka, perhitungan harga jualnya adalah sebagai berikut. Tadi kita sudah menghitung harga pokok per porsi adalah sebesar Rp11.205 dan kita menentukan laba kotor 50%, kita jumlahkan menjadi total Rp16.808. Kita tambahkan 4 pajak 10% dari harga jual sehingga kita mendapatkan harga jual per porsi sebesar Rp18.868 yang kita bulatkan ke atas menjadi Rp19.000. Di sini saya masukkan pajak ke dalam harga jual karena sebagai sebuah bisnis makanan juga memiliki kewajiban membayar pajak daerah, yaitu pajak restoran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dari omset. Pajak ini bisa dibebankan kepada pembeli dengan menambah pajak sebesar 10% pada nota atau membebankannya langsung melalui harga penjualan. Kemudian kita perlu memperkirakan BEP atau break even point. Nah, sekarang kita sudah mengetahui harga jual dan harga pokok per porsi dari produk nasi uduk dan ayam geprek. Lalu selanjutnya apa? Setiap founder startup pasti menginginkan laba atau keuntungan dari usahanya. Agar dapat merencanakan keuntungannya, setiap pengusaha harus mengetahui pada tingkat penjualan berapa usahanya mulai mendapatkan laba atau pada tingkat penjualan berapa usahanya mengalami impas atau tidak laba dan tidak rugi. Analisis semacam ini disebut analisis titik impas, yaitu analisis hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume penjualan. Pada titik impas, jumlah penjualan sama dengan jumlah biaya. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tidak mengalami perubahan, meskipun ada perubahan volume penjualan sampai pada batas tertentu. Misalnya, biaya gaji karyawan, beban administrasi dan umum, atau depresiasi atau penyusutan mobil food truck. Jumlah biayanya tidak berubah, baik ketika food truck mampu menjual 20 porsi maupun 100 porsi per hari. Sementara biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan. Misalnya, biaya bahan ayam geprek per porsi adalah Rp5.000. Ketika usaha food truck menjual 20 porsi, maka total biaya bahan adalah 20 kali Rp5.000, yaitu Rp100.000. Sedangkan ketika penjualan 100 porsi, maka biaya bahan menjadi sebesar Rp500.000. Pada metode penentuan harga pokok yang memperhitungkan biaya variabel saja, jumlah semua biaya variabel untuk menghasilkan makanan atau minuman siap saji disebut harga pokok. Analisis titik impas merupakan salah satu alat untuk perencanaan keuntungan dari metode harga pokok variabel. Berdasarkan informasi kebutuhan modal awal di atas, dapat dihitung berapa titik impas dari usaha food truck nasi uduk ayam geprek sebagai berikut. Mobil dengan penyusutan 5 tahun, peralatan dengan penyusutan 3 tahun, perlengkapan dengan penyusutan 1 tahun, kita hitung biaya per bulannya, dan kita tambahkan dengan biaya operasional tetap yang terdiri atas biaya gaji tenaga kerja, beban administrasi dan umum, beban depresiasi dan retribusi, sehingga kita memperoleh jumlah biaya tetap per bulan sebesar Rp4.755.225. Setelah kita mengetahui jumlah biaya tetap per bulan, maka kita harus menghitung berapa porsi nasi uduk ayam geprek yang harus dijual per hari supaya dapat menutup keseluruhan biaya tetap per bulan. Berikut merupakan rincian perhitungannya. Misalkan jumlah penjualan dalam sebulan sebanyak X porsi, maka jumlah penjualan kita hitung biaya variabel ditambah biaya tetap dan didapatkan penjualan sebulan sebanyak 610 porsi. Penjualan per hari kita hitung menjadi 20,33 porsi dan dibulatkan menjadi 21 porsi. Jadi, jika penjualan per hari 21 porsi, maka usaha ini dikatakan tidak laba dan tidak rugi. Titik impas pada usaha food truck nasi uduk ayam geprek adalah jika mampu menjual 21 porsi per hari. Dengan demikian, jika food truck nasi uduk ayam geprek menginginkan keuntungan, maka penjualan per hari harus lebih dari 21 porsi. Berikutnya kita membuat target penjualan untuk mendapatkan laba. Apabila usaha food truck ini mentargetkan keuntungan dengan jumlah tertentu, maka bisa dihitung berapa porsi yang harus terjual setiap hari agar target penjualan tersebut tercapai. Misalnya, food truck nasi uduk ayam geprek mentargetkan keuntungan per bulan Rp5 juta. Maka, jumlah penjualan nasi uduk ayam geprek per bulan adalah sebagai berikut. Jika usaha ini mentargetkan laba Rp5 juta per bulan, maka harus menjual Y porsi. Sehingga kita menghitung jumlah penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap dan laba. Jadi, agar dalam sebulan dapat memperoleh laba Rp5 juta, maka usaha food truck harus menjual 1.251 porsi per bulan.
Dan ini kita terjemahkan menjadi per hari harus menjual 41,7 porsi, kita bulatkan menjadi 42 porsi. Terlihat berdasarkan perhitungan di atas bahwa jika bisnis food truck nasi uduk ayam geprek ingin mendapatkan laba sebesar 5 juta rupiah, maka setiap harinya harus berhasil menjual minimal 42 porsi. Jika berhasil menjual lebih dari 42 porsi, maka laba yang didapat semakin banyak. Namun begitu juga, jika hanya berhasil menjual kurang dari 42 porsi, maka laba yang didapat akan berkurang, bahkan bisa merugi. Kurang lebih demikian penjelasan mengenai menghitung biaya startup. Semoga ini dapat bermanfaat bagi Anda para founder startup untuk menjadi skill set atau kapabilitas bagaimana menghitung biaya pokok dan penjualan untuk bisnis startup Anda. Terima kasih.